bro. Halo. Gimana nih? Aduh, udah lama banget kita nggak ketemu. Udah berapa ya? Gara-gara pandemi itu 2 tahun ya kita nggak ketemu ya. Iya, kira-kira 2 tahun. 2 tahun kita nggak ketemu, badan udah makin gede aja. Tapi semakin hitam aja ya. Tapi kita nggak bahas itu. Oke. Kita bahas sesuatu yang Apa nih, bahas apa nih? yang lebih penting. Jadi gini bro, kan COVID ya, Yo. coronavirus kan. Nah, ini kan udah 2 tahun ya di sini nih. Kan dirimu kan sebagai mahasiswa nih kan, mahasiswa Sanata Dharma udah semester yang lalu kan, udah berlalu tiap semesternya. Nah pasti kan ada kayak sesuatu yang dilakukan gitu. Maksudnya dalam artian gimana rasanya kuliah yang biasanya ke kampus nih kan, ke kampus atau jalan-jalan tiba-tiba digempur sama corona. Gimana itu maksudnya, kayak kuliahnya itu kayak gimana, terus ada masalah apa aja gitu selama pergantian sesi seperti itu. Yang pasti kuliahnya agak ini sih, agak beda, lebih enak pas belum ada corona gitu kan. Kita datang ke kampus bisa langsung tanya ke dosen tanpa gangguan sinyal, gangguan apa. Kalau pas covid kan kita gangguannya sinyal dan sebagainya gitu kan, kita harus daring gitu. Kalau offline kan enak, jadi ketemu teman-teman, saling sapa, habis kuliah nongkrong atau gimana. Kalau covid kan nggak bisa kuliah langsung, biasanya kuliah sambil tidur, kuliah apa gitu kan. Oh, Nah, gitu. kayak gitu ya. Aduh, jadi kayak apa ya, jatuhnya kayak orang-orang yang kayak ekstrovert kayak kita ini jadi introvert kan. Iya. Seketika dipaksa buat jadi introvert gitu kan. Jadi anak rumahan gitu. Jadi anak rumahan gitu, nggak bisa kemana-mana. Nggak kita banget ya. Nggak kita banget ya. Bukan jiwa muda kita. Iya. Mental health kita kena gitu. Iya, benar. Iya banget. Tapi kalau kayak gitu ya. Tapi kan sekarang udah mulai situasi normal lagi nih. Secara mental kita udah jadi mental anak rumahan kan. Mental manusia online, kuliah sambil rebahan. Nah sekarang kita dipaksa untuk kembali ke situasi normal. Pasti ada hambatannya. Kira-kira hambatannya apa, terus gimana sih cara mengatasinya gitu? Pasti hambatannya itu males gitu. Kita biasanya kuliah jam 7 pagi, bangun tidur, nggak bisa mandi, nggak bisa cuci muka, langsung hidupin laptop, kita off cam, kita udah tenang gitu. Sekarang kita mengembalikan ke situasi kembali, kita harus bangun pagi, harus persiapan gitu, tatap muka gitu. Oh gitu ya. Aduh, kayak gimana, kayak susah gitu ya. Tapi ya mau nggak mau harus Ya mau bisa. nggak mau emang harus ya sejalannya. Harus jalani. Terus terakhir nih, ada kata-kata untuk para pemirsa yang ada di sini. Kata-kata motivasi mungkin. Kata motivasi, tetap semangat kuliah walaupun jadi beban orang tua. Semangat. Oke, bro. Gimana kabar? Baik. Jadi gini nih, mau tanya-tanya dikit nih. Oke, boleh. Gimana pendapat lu nih? Lu kan kuliah nih di Mercu Buana kan? Iya. Nah, selama lu kuliah, gimana perasaan lu, gimana rasanya lu kuliah selama sebelum pandemi sama pas pandemi? Lu lagi enjoy kuliah, tiba-tiba dihantam pandemi gitu. Gimana rasanya gitu? Apa aja pengalaman lu gitu? Oke. Ini cerita sedikit ya berarti. Ya? Oke, jadi kalau pengalaman gue sebelum pandemi itu ya pastinya pertama kalinya gue kuliah kan belum ngerasain pandemi kan, masih kuliah kayak biasa. Yang pastinya enak lah ya. Kita bisa tatap muka, ketemu dosennya langsung. Ibaratnya kalau dosennya ngejelasin materi ke kita nerimanya langsung gitu. Sedangkan kalau pas waktu setelah kuliah online maksudnya, itu kan ya walaupun secara langsung lewat Zoom, tapi tetap aja lah ada minusnya kayak gitu. Contohnya kayak selama kuliah online ini pastinya adalah beberapa kendala yang gue alamin. Kayak misalkan jaringan yang kurang memadai, kan kita nggak tahu kan, kita nggak bisa ngelihat cuaca tuh kayak gimana. Ya mungkin pada saat hujan kebetulan sinyalnya jelek, akhirnya apa yang kita dengerin di kuliah online tuh nggak maksimal gitu. Iya kan, biasanya putus-putus. Terus juga masalah kuota, ya mungkin sebenarnya bisa dipersiapin sih, kayak sebelum kita mau kuliah kita lihat kira-kira kuota kita nih cukup apa enggak. Tapi tetap aja lah, maksudnya kita kan bisa ngelihat ya, kalau gue sendiri sih untungnya gitu, ya cukup lah ya kalau kuota. Cuma kan ya teman-teman kita nggak bisa samain semua lah ya. Mungkin kayak dari segi kuota merasa kesulitan untuk beli kuota apa segala macem, ya kayak gitu sih. Sama apalagi ya, mungkin kayak kegiatan-kegiatan di luar pelajaran ya, contohnya kayak
misalkan UKM. Nah UKM itu kan seharusnya bisa berjalan ya bisa berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, ini tuh harus terhenti gitu. Selama ya cuma ya mungkin bisa kumpul tapi kayak cuma di Zoom, kalau nggak di Google Meet gitu. Itu sih gitu. Iya benar sih. Terus karena ya kan benar-benar kayak menghantam banget gitu ya. Iya benar. Tiba-tiba banget gitu kan. Tiba-tiba kaget gitu. Tapi kan sekarang kita udah memasuki kayak fase new normal gitu kan. Iya benar. Nah, jadi kan lu fasenya kan kayak kebagi 3 tahap gitu. Iya. Pertama lu kuliah normal, terus lu pandemi, pas gencar-gencarnya pandemi. Terus sekarang kan kita udah mulai masuk normal baru lah. Iya. Nah, gimana persiapan lu gitu? Kan dulu kan kuliah lu via Zoom, terus kayak apa ya, mental health kita tuh kena gitu. Oh iya benar. Kayak kita tuh jadi kayak seolah-olah introvert gitu. Nah, Iya benar. gimana lu menghadapi masuk ke dunia realita yang sesungguhnya lagi itu gimana? Berarti ini mungkin untuk penyesuaiannya lagi. Penyesuaiannya lagi itu gimana? Gini sih, kalau kebetulan di kampus Mercubuana Yogyakarta ya, itu bener sih tadi dibagi dua sih sebenarnya. Kan pertama ada yang masih kuliah online, ada juga yang udah offline. Nah kalau gue sendiri itu kebetulan gue masih ngambil kuliah yang online. Karena pertama yang dipikirin itu kayak gini, kan ini masih masuk masa new normal ya. Nah gue sendiri itu nggak mau langsung kayak terjun, kayak gue pengennya pelan-pelan dulu. Kayak maksudnya gue ngelihat temen-temen gue nih yang udah kuliah offline itu rasanya tuh gimana kayak gitu. Nah nanti gue nanya experience dia buat kuliah offline ini kayak gimana. Nah akhirnya setelah gue tanya misalkan oh enak kuliah offline, nah akhirnya baru di semester depan gue baru bisa nyoba kayak gitu. Jadi kayak bertahap gitu ya? Iya, langsung nyebur gitu ya? Bertahap, karena kan apa ya, mungkin ya 2 tahun bukan waktu yang cepet lah ya hitungannya. Dari yang tadinya kita offline ke online, yang tadinya nggak nyaman nih di online, sampai akhirnya nemu titik nyaman kan. Kayak yang tadinya kita ngeluh gimana sampai akhirnya ya udahlah kita bisa damai, tapi akhirnya offline lagi nih kayak gitu. Nah jadi ya mungkin kalau dari gue sendiri sih ya, kayak gue pelan-pelan dulu. Gue mau ngeliat temen-temen gue yang offline ini kayak gimana, nanti gue tanyain. Oh ternyata lebih enak kok offline-nya gini-gini. Nah yaudah berarti gue nanti ke depannya gue bakal offline. Iya udah deh. Ya gitu aja sih. Ya. Thank you banget informasinya. Gila keren banget. Selamat dulu. Woi, Mario. Yoi. Udah lama kita ya ketemu. Udah lama banget. 2 tahun terakhir kita di SMA bro ketemu. Bener banget. Sekarang enggak 2 tahun kan. Aku aja sekarang semester 6, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bener sih. Aduh udah lama banget. Sekarang kita SMA loh. Iya. Sekarang kita ketemu di Jogja. Bener Ya ampun. SMA bareng di Jogja, kuliah bareng. Iya, kuliah bareng. Ya walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi masih satu pulau kan. Iya bener banget. Masih satu pulau. Satu pulau mah bisa lah. Covid-nya emang bikin resek kadang sih ya bro ya. Bukan resek sih, cuman kalau gue sendiri menanggapi Covid itu ya gimana ya, bukan rese, dia tuh emang suatu hal yang udah harus dijalani mungkin dalam hidup gue. Kalau gue kayak gitu, ada kayak percintaan aja ya. Bener banget. Tapi ya gimana ya, Covid ini ada positif negatifnya juga. Tapi lu pikiran lu tuh positif banget lu tentang Covid. Iya dong, bener. Gini sih, gimana? Sebenarnya pikiran negatif tuh ada, cuman karena ini udah 2 tahun, jadi ya berusaha positif aja lah sama Covid. Udah biasa gitu ya. Bener, udah biasa dong. Tapi gimana sih lu kan kuliah nih, secara lu anak komunikasi bro. Yes, betul banget. Komunikasi kan banyak ngomong, harus ketemu banyak orang kan. Tapi lu digempur sama Covid, gimana rasanya bro? Lu yang harusnya kuliah, enjoy, tiba-tiba harus masuk ke kamar, nge-zoom. Gimana sih rasanya gimana bro? Oke, satu yang mewakili perasaan gue sih. Gimana? Kecewa. Pasti. Kok bisa kayak gitu? Coba jelasin lagi dong. Gue tuh kecewa karena ketika Covid datang itu posisi gue tuh udah di semester 2. Jadi semester 1 gue full ngejalanin kuliah di kampus. Semester 2 itu gue masuk, Covid mulai datang. Datang kayak itu di bulan Maret kan kalau nggak salah, gue udah masuk semester 2. Nah itu tuh gue ngerasa kayak dulunya gue enak, gue ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa main, kerjain tugas bareng, ngelakuin kegiatan UKM, KPKS, dan gue juga anak komunikasi, terutama di jurnalistik ya gue bisa ngeliput segala macam. Pas pandemi datang, semua kacau. Bener, bayangin aja, gue harus beralih ke semua online ya, yang lu bilang tadi, harus zoom dari kamar, yang dilihat cuma kamar doang, depan laptop seharian, kerjain tugas. Kayak butek banget ya pikiran kan ya.
Tapi gimana sih lu cara ngadepin itu semua sih? Awal-awal Biar lebih enjoy gitu gimana ya bro? oke. Awal-awal tuh susah banget sih. Gue susah banget cuma jujur. Yang pertama tuh gue kayak kaget, culture shock lah. Gue kaget banget kayak kenapa sih ada covid gitu? Kenapa datangnya tuh harus sekarang? Itu pas gue lagi senang-senangnya kuliah, tapi covid datang. Cuman cara gue adaptasi ya, yang pertama itu ya tetap sih tetap ikutin apa kata pemerintah ya, segala macam prokes apapun itu tetap dijalanin. Cuman kalau dalam dunia pendidikan yang gue jalanin itu selama gue mahasiswa ya, dan gue juga aktif juga, jadi kayak ya harus bisa beradaptasi lah. Gue sih mikirnya kayak pandemi covid ini tuh ngubah cara pandang, cara perilaku, sama cara berpikir. Kenapa kayak gitu? Gue mikir kayak gitu di cara perilaku gue ya. Perilaku gue tuh mungkin gue harus menahan diri lah dari yang tadinya gue sering berkomunikasi keluar. Mungkin gue bisa ubah nih cara komunikasi gue yang belum gue lakuin sebelumnya. Oke. Kayak gue bisa manfaatin semua aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi ya, kayak chat segala macam itu. Kalau cara pikir, gue mikir kayak kan emang tugas banyak nih. Iya sih Ya kan, banyak kan tugas. Parah banget, banyak banget. Serba online jadi gitu. Bener. Jadi tugas itu gue mikir mungkin tugas ini tuh ngebantu supaya gue tuh bisa dapat banyak literatur, banyak dapat referensi. Kan karena kan kalau anak komunikasi itu kan kita kan tugasnya bukan cuma ngomong ya, tapi kita juga nulis gitu, nyari data, nyari sumber, ya baca jurnal segala macam. Ya itu karena kita online, itu kan jadi banyak, jadi nambah insight baru lah buat gua. Jadi kayak lu tuh pemahaman lu tuh makin ditambah kan ya. Bener banget. Tinggal praktek lu doang kan. Bener banget. Nah, tapi dari semua yang lu jelasin tuh gua jadi kayak ada insight gitu loh bro. Kayak kita tuh berpandangan positif dalam segala hal gitu. Yes, betul banget. Suka gua sama pemikiran lu kayak gini. Ya, tapi kalau boleh tahu nih, kira-kira lu gimana cara menghadapi biar selama masa peralihan ini nih lu nggak kagok gitu? Kan lu misalnya kan dulu dari yang ke kampus, terus tiba-tiba lu harus ke dalam rumah ini kan, lu nge-zoom kayak jadi ansos gitu kan. Terus tiba-tiba lu bentar lagi kan kayak kita udah mulai kayak biasa lagi gitu. Pasti kayak mental health lu tuh kayak kena gitu loh. Nah gimana cara mengatasi itu biar lu bisa nggak ada perubahan gitu, nggak jadi kayak orang introvert di dunia luar lagi gitu? Oke, gue suka nih pertanyaan ini. Yang gue mau garis bawahi kata mental health. Itu kan kata anak-anak zaman sekarang itu kayak banget mental health banget. Mental health gimana gitu? Kalau gue sendiri sih terima kasih banget ya, karena pertama kampus sudah berani, pemerintah udah mulai terbuka, terus gue juga udah mulai mau ngelakuin perubahan. Kalau gue sih gak beda jauh ya, seperti yang udah gue bilang tadi gitu, karena sebelumnya gue udah pernah kuliah secara offline ke online, itu yang bikin gue kaget. Tapi ketika gue udah mulai balik lagi masuk kampus, justru di situ menurut gue bukan jadi introvert, tapi di situ kita mulai untuk mengembangkan apa yang ada atau mengembangkan kemampuan apa yang selama ini tertahan di rumah. I see. Ya, paham gitu. gua. Jadi di rumah kita belajar, masuk kampus praktekin. Gitu. Jadi kayak kita tuh menambah ilmu gitu nih. Kayak ibaratnya tuh kita nggaruk ilmu banyak, terus tinggal kita ucapin aja gitu. Bener banget. Padahal kan komunikasi kan. Betul banget. Asik, mantap banget sih, gila. Tapi dari semua itu gila sih, pemikiran lu positif banget sih tentang kayak gini ya. Lumayan karena gue juga ya itu yang gue bilang tadi kan, banyak belajar, cuman harus tetap diterapin di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Gila, mantap banget. Tapi keren lah pokoknya. Thank you banget lah. Gila. Halo Kak, Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Sebelumnya kenalin nih, aku Farid dari Stipram ya, jurusan semester 2. Kalau kakaknya, kalau boleh tahu dari mana nih? Halo, kenalin, aku Indron Setiani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Perkuliahan masih online ya Kak, di Lampung? Ya, masih online, dan kemungkinan bakal diadain PTM terbatas bulan depan. Udah menjalani UTS Kak, kalau boleh tahu? UTS belum, karena kemungkinan minggu depan atau sekitar 2 minggu lagi sih. Lama ya, kalau tempat kalau boleh tahu, selama perkuliahan di era pandemi ini kan masih online ya. Terus kan ada berbagai masalah, berbagai
jadi masalah di perkuliahan online ini? Kalau masalah sama perkuliahan online itu yang pertama pasti pergaulan ya, karena kita nggak bisa bersosialisasi secara langsung gitu sama teman-teman, apalagi aku kuliah online itu dari awal semester banget, dari tahun 2020, jadi belum pernah ketemu sama teman-teman, baru sekali doang dan itu pun cuma beberapa. Terus yang kedua tuh kuota ya, apalagi kalau misalnya bagian di rumah kita nggak pakai wifi, kalau cuma pakai kuota beli itu tuh lumayan agak berat, karena kalau misalnya kuliah online kayak Zoom, Google itu kuotanya juga pemakaiannya cukup besar. Terus di beberapa bulan itu bantuan dari pemerintah, tapi beberapa bulan terakhir juga mereka udah nggak ngasih bantuan kuota lagi kan, jadi itu yang agak berat. Terus yang selanjutnya tuh sinyal, karena sinyal itu kan kadang ada kadang enggak, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi buruk, itu sih yang susah. Terus sama kalau misalnya lagi kuliah online tuh terus gitu kan kasus itu juga kuliah apa, jadi kurang maksimal gitu dalam menerima materi atau mendengarkan dosen saat kuliah. Terus belum lagi itu kalau misalnya di rumah kita lagi mati listrik, sorry ya kalau noise ya, jadi apa namanya di rumah tuh kadang kalau misalnya lagi mati listrik itu apalagi lagi lowbat, jadi harus mengungsi gitu ke rumah teman atau saudara. Itu sih masalahnya. Terus kalau cara kakak mengatasi solusinya itu kayak mana? Kalau untuk solusinya sih yang pertama tuh ini ya, apa namanya, kalau misalnya masalah kuota tuh hemat-hemat gitu. Jadi yang banget. Terus habis itu kalau misalnya masalah sinyal atau mati listrik itu kalau misalnya lagi ada kendala kayak gitu macam itu, aku biasanya ngungsi ke rumah teman atau enggak ke rumah saudara gitu. Terus kalau untuk kayak kurang fokusnya sih harus bisa manage diri sendiri ya, kayak harus disiplin sama diri sendiri gitu. Jadi jangan didengerin hal lain juga gitu. Berarti emang perkuliahan di pandemi ini benar-benar ya, kayak banyak masalah yang ada gitu ya. Iya betul. Terus jadi kurang paham aja sama Kalau gitu terima kasih ya kak udah bersedia dan mau untuk sedikit diwawancarai oleh sama bantu ya. ya. Semoga sukses terus perkuliahannya. Halo kak, kenalin aku Farid Hananto dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo dari jurusan S1 Pariwisata semester 2. Kalau kakaknya kalau boleh tahu dari mana nih? Saya dari Lampung, Universitas IAIN Metro. Perkuliahan selama ini masih online apa blended apa gimana kak? Di Lampung kalau boleh tahu. Online kak. Selama perkuliahan online ini pasti banyak kendala ya kak yang kakak alami. Kalau boleh tahu apa aja sih kak kendala yang kakak alami selama perkuliahan ini? Ya kayak yang paling utama bagi saya itu seperti internet kak. Itu sering kalau ada hujan atau mati lampu. Juga kan kalau pas kita belajarnya itu kesulitan kak. Kayak kurang jelas dalam memahami materi yang diberikan dosen. Karena sistem pembelajarannya itu hanyalah PPT atau suara aja kak. Susah ya kak berarti.
Kalau kayak gitu, Iya, solusinya gimana kakak buat ngatasi semua permasalahan yang ada itu? kalau masih online gini ya, mesti harus ke itu Kak. Kayak kalau daerah saya hilang sinyal gitu, langsung aku nyari tempat yang ada wifi-nya, kayak di warkop-warkop, apa tempat-tempat yang ada wifi-nya itu Kak, yang sinyal stabil lah. Berarti emang benar-benar mengganggu ya kak di era pandemi ini buat perkuliahan. Ya, Kak. Semoga pandemi cepat berlalu. Pasti juga atas waktunya dan kesempatannya bisa menyempatkan waktunya sebentar buat melakukan wawancara sedikit. Aku Farid dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata dari jurusan S1 Pariwisata semester 2. Hai Kak, kenalin nama aku Afina Damayanti Dewi, asal Institut Teknologi Sumatera, semester 4. Perkuliahan selama ini masih online apa blended kak kalau boleh tahu? Sebagian masih ada yang online. Sama perkuliahan yang saya alami kendalanya kayak mati listrik, terjadinya dan Kalau kayak gitu ya kejadian, terus solusi yang kakak lakukan apa? kalau jika jaringan wifi susah, kan saya ini jadi anak kos rantauan, bisa ke kampus untuk menikmati fasilitas kampus, dan jika dosen memberikan materi yang saya kurang pahami, Berarti memang perkuliahan online ini memang sedikit mengganggu ya kak untuk menerima materi yang dikasih sama dosen. Kalau itu waktu dan kesempatannya mau sedikit diwawancara oleh saya sendiri. Oke, sama-sama. Selamat malam Kak. Iya, selamat malam. Terima kasih udah mau saya wawancarai untuk UTS saya. Pertama-tama kakak bisa berkenalan dulu, nama kakak siapa, kuliah di mana, sama semester berapa. Oh ya, oke, nama saya Jessica. Nama saya Jessica Filian, umur 20 tahun. Saya udah kuliah jurusan Sastra Bahasa Mandarin semester 4 di Universitas Kristen Indonesia. Kita langsung ke pertanyaannya ya Kak. Pertanyaannya yaitu, masalah apa yang kakak hadapi saat perkuliahan di masa pandemi ini? Dan bagaimana cara kakak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi? Oh, masalah-masalah yang dihadapi di pandemi, apalagi di dunia pendidikan, menurut saya, ya salah satunya kita tentu saja nggak bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu teman, terus juga pembelajaran pun lewat aplikasi seperti Zoom dan lain-lain, Teams, gitu ya, itu masalahnya sih. Juga nggak bisa bersosialisasi dong tentunya, hanya bisa lewat lewat online saja, nggak bisa ketemu secara langsung. Itu sih masalahnya kayaknya menurut saya. Lalu kalau menurut kakak dari masalah-masalah tersebut, cara penyelesaiannya gimana Kak? Nah, untuk cara mengatasinya menurut saya, kalau masalah yang kita emang nggak bisa ketemu, walaupun pandemi, tetap kita bisa
manfaatin teknologi juga. Kalau kita kangen sama temen nih atau lewat video call bisa, apapun, dimanapun, kapanpun, itu pasti bisa langsung telepon atau video call, langsung bisa ngobrol. Juga kalau misalnya masalahnya sih juga dari materinya juga, kita kalau walaupun dari online, masalahnya itu guru lebih susah ngawasin kita kalau lagi misalnya ujian, kan nggak bisa lihat tuh kita ngapain, nulis atau enggak, atau ngerjain, atau malah nonton, atau lagi ngapain, tanya temen, tanya Google, kan biasanya gitu. Jadi kurang kurang diperhatikan gitu. Solusinya menurut saya ya kalau misalnya bisa dikasih webcam. Jadi kayak kalau misalnya lagi pelajaran tuh kasih dua, satu yang kayak gini, satunya lagi webcam yang di belakang ditaruh, jadi bisa tahu siswanya tuh benar-benar belajar atau enggak. Itu sih mungkin bisa lebih bagus sih buat guru memperhatikan setiap siswanya gitu sih. Begitu kan. Solusi seperti itu ya, Kak. Terima kasih Kak sudah mau saya wawancara. Sama-sama, terima kasih banyak mengganggu waktu Kakak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali. Selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Mikaela. Halo, selamat siang. Dari Stikram semester 2 angkatan 2020 semester. Saya di sini mau mewawancarai kakak sebagai kakak tingkat saya. Boleh memperkenalkan diri Kak. Oke, perkenalkan namaku Maria Susana. Aku kuliah semester 4 di IT Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Biomedis. Pertama-tama saya mau bertanya sama kakak mengenai masalah perkuliahan yang dihadapi kakak selama pandemi ini bagaimana Kak? Permasalahan yang saya hadapi saat perkuliahan online selama 3 semester kemarin, permasalahannya yang pertama yaitu dari kesalahan jaringan. Jadi misalkan kayak kan di Indonesia kan banyak, maksudnya apa ya namanya, sistem iklim itu kan beda-beda. Jadi misalkan yang di daerah timur itu hujan, yang daerah tengah itu panas, yang di daerah barat itu ya hujan atau apa gitu kan. Jadi kan semuanya nggak rata gitu kan, nggak sama rata. Jadi mungkin kadang-kadang tuh ada permasalahan dari mahasiswa untuk jaringan. Jadi apa ya namanya, kadang-kadang juga ada yang nggak bisa nangkep, ada yang kayak putus-putus suaranya, jadinya tuh kayak nggak paham gitu, terus juga kurang bisa mendengarkan. Nah, kalau untuk mengantisipasi itu sih, kalau dari menurut saya gitu, untuk mengantisipasi jaringan itu biasanya kayak ya di mana-mana juga sama kan, pasti nggak mungkin bisa diantisipasi. Mungkin untuk yang begitu kayak misal dosen itu memberikan kayak video penjelasan untuk mahasiswanya supaya ya biarpun online lewat video gitu kan, dosennya juga bisa lah menjelaskan. Terus juga kalau misalkan nggak paham kan bisa bertanya di grup atau bertanya langsung ke dosennya gitu. Untuk permasalahan kedua, permasalahan keduanya itu kayak komunikasi. Jadi kadang-kadang itu kan apa ya, yang sekarang semester 4, contohnya saya itu kan biasanya kan dulu kan lulusnya kan waktu awal-awal corona ya. Jadi itu
kayak dari awal masuk kuliah sampai sekarang pun kadang-kadang masih ada yang belum sama sekali melihat kampus, belum sama sekali nggak tahu gitu kampusnya gimana bentuknya, terus juga kelasnya kayak gimana, fasilitasnya apa aja kayak gitu. Jadi untuk permasalahan kedua mungkin soal kayak komunikasi dengan dosen juga bisa jadi, karena itu kadang-kadang tuh ada yang mahasiswa nggak, ya kadang-kadang kan ada tuh yang ngechat dosen tuh kayak ngechat sama temennya kayak gitu kan, nggak sopan ya. Jadi tuh ya begitu. Jadi untuk mengantisipasi itu sebelum awal perkuliahan itu biasanya ada sosialisasi tentang cara bagaimana ngechat dosen untuk bertanya atau untuk izin atau apa gitu. Untuk mengantisipasinya sih itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal tugas. Jadi seperti yang sebelumnya saya pernah mengalami, tugas itu kadang-kadang tuh dosen kan ya kadang-kadang ada yang galak, ada yang killer, ada yang baik begitu kan. Jadi saya pernah mengalami dosen yang ya bisa dibilang apa ya, nggak galak sih enggak, cuman kayak terlalu ambis gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bagus sistemnya dia itu buat ngasih tugas. Jadi apa namanya kan biasanya kan anak-anak atau mahasiswa gitu kan biasanya kan ngerjain tugas itu kalau ada notifikasi atau kayak apa ya namanya kayak buat ngingetin gitu kan. Nah apa kadang-kadang tuh ada dosen yang bikin tugas itu mendadak, jadi nggak ngasih tahu terus langsung dikasih gitu kan. Nah itu apa namanya saya pernah mengalami kayak gitu, jadi tuh sampai tugas pun nggak pernah dibikin karena itu nggak ada notifnya gitu. Nah banyak sih yang kayak gitu, jadi tuh kayak ya udahlah gitu pasrah kan, karena ya mungkin itu juga salah mahasiswa sendiri karena nggak melihat ininya apa tugas yang udah di itu atau nggak melihat kembali pelajaran yang dikasih waktu itu gitu kan. Untuk mengantisipasinya waktu itu apa namanya mungkin dari mahasiswa atau dari teman-teman mahasiswa yang lain juga bisa memberikan kayak ngingetin temennya gitu, ngingetin buat ada ini tugas gini ya nggak ngerjain bareng juga nggak apa-apa, tapi yang penting kayak ngingetin aja kayak gitu biarpun bersaing tapi secara sehat gitu kan. Nah untuk mengantisipasinya gitu sih, juga dosennya juga apa ya jangan mendadak ngasih tugas kayak gitu kan, biasanya kan ya nggak mendadak sih cuman kayak udah Deadline-nya ini terlalu cepat. iya betul. Kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau dari aku. Terus gimana dulu wawancara dari saya? Terima kasih udah mau diwawancara sama saya, Kak. Maaf mengganggu waktu Kakak. Selamat malam, Kak. Malam. Saya jadi mau wawancara Kakak tentang terkait tugas TS saya yang dari mata kuliah Personal Development tentang mahasiswa dan proses adaptasi pembelajaran selama pandemi COVID. Pertama-tama saya mau bertanya nama Kakak, umur Kakak, asal Kakak, sama semester Kakak di berapa? Oke. Untuk nama saya Jirenio Evangelista Luthor. Saya sekarang umur 19 tahun dan semester 4 sekarang. Kakak asal mana, Kak? Oh, asal, iya, sorry. Saya asalnya dari Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat jauh sih. Ya, Sekolah di Stipram atau di luar Stipram Kak? sekolahnya di Stipram. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak, biar lebih cepat juga. Oke, Selama kakak kuliah ini di masa pandemi, masalah-masalah apa yang kakak hadapi ya Kak? maaf bisa diulang, sorry. Selama kakak kuliah di masa pandemi ini, kakak mendapat masalah apa aja di masa perkuliahan selama pandemi? Sorry, mendapatkan apa? Mendapat masalah Enggak. apa aja selama perkuliahan? Oh, masalah. Oke. Jadi selama perkuliahan di masa pandemi, kalau masalah yang saya dapatkan itu mungkin ya biasa lebih ke motivasi mungkin ya untuk belajar gitu. Secara kita nggak bertatap muka langsung dan interaksi agak kurang. Dan saya cenderung pada saat kuliah itu suka baring gitu. Meskipun sistem kita hybrid, saya baring maksudnya belajar daring ya, maksudnya belajar daring, bukan baring-baringan santai gitu ya. Oh iya. Jadi ya mungkin tuh masalahnya lebih ke motivasi untuk belajar sih, seperti itu. Kalau kakak dari masalah tersebut, kakak cara mengatasinya gimana dari kurangnya motivasi? Oke. Jadi tadi problemnya tentang masalah motivasi ya. Jadi cara mengatasinya ya kembali lagi kita tarik ulur ke belakang kayak di mana saya sebagai mahasiswa tuh membawa harapan orang tua, harapan keluarga. Jadi yang namanya kuliah harus diselesaikan dan itu merupakan suatu tanggung jawab gitu. Nah, mungkin cara mengatasi masalahnya dengan lebih menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi gitu terhadap kita untuk menyelesaikan sebuah kepercayaan gitu. Seperti itu. Selain masalah motivasi, ada masalah lain nggak Kak? Dari perkuliahan sama pandemi? Mungkin masalah kuota kayaknya ya, kuota. Soalnya secara koneksi juga saya tuh kadang agak susah menemukan jaringan yang stabil gitu dalam berkuliah online. Kadang koneksinya juga nggak ini ya Kak, nggak stabil gitu ya waktu. Benar koneksinya nggak stabil, terus kadang ya kesulitan dengan menyimak dosennya juga kadang dosennya kurang jelas dalam menyampaikan dan kita banyak sekali trouble yang bikin kita tuh susah gitu untuk belajar dengan baik gitu, dengan lebih kondusif gitu. Seperti itu. Menurut kakak nih cara untuk masalah mengatasi kuota atau masalah sinyal tuh kakak gimana cara mengatasinya? Kalau kakak sendiri? Ini boleh sebut merek gitu nggak sih? Boleh. Jadi di sini bebas Kak. Kalau misalnya tidak ada promosi ya, tapi lebih ke menggunakan provider kartu provider yang lebih stabil kayak Telkomsel misalnya. Aku berganti ke Telkomsel dan ya lebih stabil dan lebih mahal juga seperti itu. Cari provider yang lebih stabil aja gitu ya Kak? Iya, seperti itu kurang lebih. Kalau masalah lainnya selain itu ada Kak? Atau cuma ini aja nih bagi kakak selama pandemi? Aku rasa itu aja sih masalah-masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau bagi Kak Ipang ini masalahnya tuh masalah kurangnya motivasi sama masalah ke kuota atau jaringan gitu ya Kak? Jaringan, ya. Gitu. Terima kasih Kak udah mau saya wawancara ini. Aku mengganggu waktu Kakak. Ya, sama-sama. Semoga dapat membantu ya. Ya, terima kasih ya Kak. Aku mengganggu waktu Kakak.